Kak, dari saya mau tanya, kadang kita dihadap depan anak-anak gitu, waktu kita mau disiplin anak lah, tapi nggak ada kesepakatan di antara kami gitu. Jadinya mau seperti ini, saya punya kesepakatan yang beda, dan gimana cara handle-nya di depan anak-anak. Dan saya nggak setuju dari caranya suami gitu, pasangan. Mau tegas bagian ini, tapi menurut saya itu sebenarnya nggak oke gitu. Gimana? Iya, ini menarik. Ya, sering sekali ya suami istri ini karena mereka itu tidak sepaham atau beda cara lah, sehingga anak itu bahkan anak itu bukan nggak paham loh, mereka bisa memanfaatkan titik ini. Jadi sengaja dia lihat orang tuanya itu beda, jadi mereka take advantage, mereka ambil keuntungan lah dari situ. Anak-anak tuh kadang ya lihai lah memanfaatkan itu. Jadi dia cari pembelaan, misalnya kepada papa atau kepada mama gitu loh. Jadi dia bilang apa? Mama boleh kok. Atau dia bilang papa boleh kok. Akhirnya udah minta izin sama papa. Ya. Yang satu kan gak bisa ngomong apa-apa. Aduh. Akhirnya apa? Masalah, persoalan. Yang rusak sebenarnya apa? Hubungan suami istri. Gitu. Nah saya ya di dalam pernikahan kami dari awal, memang kami beda cara. Pasti sudah beda, nggak mungkin sama. Ya, tetapi yang saya mau paling awal taruhkan di dalam pernikahan saya waktu itu, yang saya dapatkan, walaupun waktu itu saya masih sangat jauh dalam perjalanan saya, bahwa pernikahan itu adalah suami dan istri. Anak itu adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan, tapi kasih karunia bukan merusakkan hubungan kita. Nah, saya punya prinsip di situ. Tetapi dalam perjalanannya bukan berarti tidak ada kejadian yang seperti tadi. Ada. Nah, ini kembali kepada cara waktu kita ngalamin situasi seperti itu. Yang paling rumit adalah waktu perbedaan itu kita di satu ruangan, di dalam satu kendaraan, satu mobil. Nggak tahan ini kan, ingin jawab kan, akhirnya meledak kan. Akhirnya terjadi pertempuran di depan anak-anak. Mereka lah penontonnya. Itu yang paling sering terjadi. Nah, kalau saya bilang ini, saya langsung aja nih. Memang orang tua perlu rohani sih. Ya, tapi kita jelaskan lah kata rohani ini. Kalau tidak, karena memang kita yang jadi bulan-bulanan, iya kan, dari persoalan cara, sehingga ada misalnya anak dua, yang satu anak papa, yang satu anak mama. Udah ketahuan dekatnya kemana, pilih kasih. Orang tua ini penting loh. Kita perlu punya kesepakatan bersama. Pernikahan itu kan suami dan istri, keluarga itu dua orang dulu. Dan anak-anak itu adalah apa? Dikatakan kasih karunia ya. Tuhan berikan sebagai upah. Upah itu kasih karunia. Jangan upah itu merusakkan hubungan kita yang tadinya adalah sendiri-sendiri, satu di dalam pernikahan. Nah, kita harus punya prinsip dulu bahwa pernikahan kita itu satu. Caranya, saya bicara sama anak bahwa papa dan mama itu satu. Ya, sepakat. Saya bicara, saya ambil keputusan, saya bicara. Papa dan mama itu satu. Kami boleh berbeda cara, tetapi papa dalam hal ini dan mama satu. Nggak dalam emosi ya. Dalam hal ini, mungkin papa bisa salah, tetapi papa mau memutuskan seperti ini. Oke, mamamu punya cara lain, tapi kamu perlu dengarkan papa dulu. Ini dalam konteks apa tadi? Emergency, satu ruangan, satu mobil. Kita mesti membuat keputusan kan? Ya tentu kepala mesti memutuskan. Tetapi bukan berarti itu selesai. Misalnya keputusan itu tidak tepat nih. Kita di rumah atau di tempat yang sudah ini, kita deal, kita bicara. Jangan juga kita akhirnya dari istri jadi nyimpen. Wah, dia seenak-enaknya mau-maunya itu seperti itu. Memang dasar Pak. Di belakang jadi apa tuh? Dasar lu, papa lu lihat tuh. Kemarin dia begitu. Itu sering tuh. Saya melihat itu hubungan pernikahan di belakang ya. Mamanya ngadu sama anaknya. Itu sering terjadi loh. Ada juga bapaknya ngadu sama anak juga ada. Biasa. Jadi tempat ngadu tuh anak. Kan lucu kan? Pernikahan tuh jadi aneh. Jadi anak itu dengarkan orang tuanya ngadu terhadap pasangannya. Nah, mereka itu bukan penasehat. Ya, penasehat kita tuh Tuhan atau covering kita atau kebenaran firman, bukan anak-anak kita. Nah, itu kita namanya apa? Kebawa emosi. Ya, pingin mencari pembenaran.
Kalau saya poin seperti ini, jawaban saya adalah, ini orang tuanya, either papa atau mamanya ini, yang perlu bertobat sekali lagi dalam hal ngadu-ngadu tadi itu. Nah, itu perlu diluruskan. Dengan dengar seperti ini ya, kita perlu tahu, oh ternyata salah ya. Kadang-kadang orang tuh lupa atau nggak sadar kalau dia itu sebenarnya cari pembenaran diri sama anak. Nah, itu yang kita perlu sadari. Kan sebenarnya nggak menarik. Buat anak itu jadi kita ini kok aneh ya orang tua. Cuma mereka nggak berani ngomong. Ya mereka dengerin aja, gitu. Sampai mereka tahu, gitu. Nah, ini orang tua perlu sadar nih kalau dengar hal seperti ini. Kita tidak jadikan anak tempat ngadu, gitu. Jadi, kalau kita jadi perbedaan, tunggu, ada waktu yang tepat. Seandainya waktu itu nggak tepat sudah terjadi, kita harus rela. Salah satu aja rela. Jangan nuntut, pokoknya salah satu itu dimulai dari saya lah. Rela, tunda. Nggak bicara, karena kalau kita bicara depan mereka makin rusak. Kita tunda. Nanti, ambil waktu tenang, kita bicarakan bahwa keputusan seperti itu nggak boleh seperti ini akibatnya ini. Nah, kita mesti selesaikan.